Pada materi sebelumnya kan kita udah bahas tentang jenis-jenis dan struktur prosedur teks prosedur. Kemarin kan kita udah bahas tentang struktur dan prosedur. Ada apa aja mas strukturnya? Yang pertama adalah judul. Biasanya berisi apa judul? Biasanya Juli mau kira apa judul nih? Nah, judul ini biasanya dia menunjukkan apa? Menunjukkan tujuan dan isinya biasanya. Terus biasanya tuh ada apa lagi? Ada apa? Tujuan. Tujuan ini biasanya berisi ujian atau tujuan tersebut dilaksanakan atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Lalu ada apa lagi yang ketiga? Alat dan jalan. Alat dan ini bisa juga bersifat opsional kalau kegiatan yang dilakukan itu tidak memerlukan alat dan jalan. Misalnya cara menyalakan komputer. Bukan yang tidak perlu alat dan jalan, namanya komputer saja seperti biasa. Ada apa lagi? Ada tujuan. Langkah-langkah ini adalah inti dari teks prosedur yang harus ada. Karena teks prosedur itu kan teks langkah-langkah, teks yang berisi langkah-langkah. Bukan teks prosedur namanya kalau nggak punya langkah-langkah. Jadi ini inti penting dari teks prosedur. Lalu ada lagi apa? Penutup kesimpulan. Ini bersifat opsional biasanya. Bisa ditaruh, bisa tidak. Ini hanya penegasan ulang untuk manfaat-manfaat yang diberikan dari teks prosedur tadi. Sekarang kita lagi di materi yaitu mengubah cerpen ke teks prosedur. Apa sih itu cerpen? Cerpen kan? Cerita pendek. Yang tak lebih dari berapa kata biasanya? Cerpen. Yang tak lebih dari cerpen dan teks prosedur itu punya berbeda ya, berbeda jauh ya. Ini kalian bedanya dulu dari segi pengertian. Yang pertama pengertian cerpen. Cerpen ini yaitu teks naratif yang menceritakan pengalaman atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, biasanya dari konflik atau penyelesaian. Jadi biasanya cerpen itu cerita kan cerita. Kalau cerita itu biasanya pertama-tama diceritakan ya. Dia ini siapa, berkenalan, kemudian ada konflik yang tengah-tengah, lalu ada penyelesaian yang akhir. Sedangkan teks prosedur ini teks yang berisi langkah-langkah. Oke, ini kan langkah-langkah. Beda kalau teks cerpen itu dia bercerita, kalau teks prosedur itu dia berisi langkah-langkah agar untuk sesuatu agar mencapai hasil tertentu. Kira-kira beda ini apa sih? Yang paling terlihat bedanya antara cerpen dan teks prosedur. Cerpen yang menceritakan peristiwa, teks prosedur langkah-langkah satu. Oke, kalau cerpen menceritakan, semuanya cerpen menceritakan, teks prosedur itu langkah-langkah. Kita udah lihat dari perbedaannya dari segi pengertian. Kita lanjut lagi perbedaannya dari segi aspek-aspeknya. Nah, yang pertama dari tujuannya. Kalau cerpen itu tujuannya yang pertama menghibur dan menceritakan pengalaman. Kita yang baca cerpen atau cerita orang jadi kita terhibur dapat ceritanya asik, seru, menghibur. Tapi kalau teks prosedur dia itu memberi petunjuk cara melakukan sesuatu. Jadi beda tujuannya. Misalnya kita baca cerpen itu apa sih? Untuk menghibur diri misalnya. Cerpen maling undang misalnya. Oh, bisa terhibur nih. Itu hal saya bisa terhibur nih. Terus kalau itu beda lagi. Memberi petunjuk cara melakukan sesuatu. Misalnya kalian bingung nih, gimana cara membuat brownies? Gimana cara brownies ya? Bukalah di Google dicari. Oh ini contohnya sebuah teks prosedur bagaimana kita membuat brownies. Jadi bisa dijelaskan langkah-langkahnya, bagaimana caranya agar kalian bisa melakukan kegiatan tersebut. Terus itu ada gaya bahasa. Kalau cerpen itu gaya bahasanya naratif, imajinatif, dan deskriptif. Narasi
deskriptif, apa deskriptif? Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Tidak ada? Tidak ada? Ya. Oke, kita lanjut ke beberapa langkah-langkah sebenarnya kita cara mengubah cerpen ini yang tadinya isinya arti semua, isinya deskripsi semua berubah jadi teks informatif berupa teks berbeda. Yang pertama itu baca dan melatih berpikir cermat. Jadi yang pertama itu kita harus baca dulu cerpennya. Kita baca dulu baca sekali sekali. Terus kita identifikasi deh kegiatannya apa sih, aktivitas yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya dalam cerpen aku dalam sebuah cerpen tokoh Rina ini dia memasak bolu. Berarti dalam cerpen itu kita bisa melihat Rina ini dalam cerpen ini memasak bolu. Berarti kira-kira kita bisa ngambil judul cara masak bolu untuk cerpen ini. Terus kita fokus kegiatan. Nah, ini kita bilang tadi, misalnya dari cerpen kue lapis untuk ibu. Dari judul ini kan bisa kita lihat nih. Kira-kira kegiatan apa yang bisa dibuat untuk ke teks prosedur. Oh, ini cara buat kue lapis. Terus yang ketiga, catat bahan atau alat yang digunakan dalam cerita. Biasanya dalam cerpen itu dia ada menunjukkan bahan-bahan, tapi sekarang nggak langsung menyebutkannya. Misalnya, Rina mengambil semangka, alpukat, dan dapat info dari dalam lemari es. Nah, itu bisa nanti ubah ke bahan-bahannya. Itu sebetulnya langsung aja. Semua benda-benda yang disebutkan dalam proses kegiatan menjadi bagian dari bahan dan alat dalam rumah tersebut. Lalu yang keempat, menegakkan balik tindakan tokoh menjadi langkah-langkah sistematis. Ubah kalimat tadi, naratif deskriptif. Kita ubah jadi kalimat informatif atau kalimat perintah. Misalnya dalam cerpen ini, cara memanaskan santan hidangan. Jadi kan ini dijelaskan kan, kita ubah jadi kalimat perintah. Jadi panaskan santan hidangan. Nah, apa sih bedanya memanaskan dan panaskan? Oke, kalau dipanaskan, oke bisa bagus. Terus yang kelima, susun kembali teks sesuai prosedur. Kemarin tadi kita udah dapat judulnya, udah dapat. Kalau dapat judulnya, kita bisa nulis tujuannya. Kita udah lihat bahan-bahannya nih. Nah, terus kita udah baca-baca, lihat nih yang kita ubah tadi, ubah narasinya menjadi langkah-langkahnya. Terus kita bikin lagi, kita bikin judul dulu, judul yang pertama. Jadi cara membuat editan manis yang editan manis yang segar misalnya. Dengan judul sesuai dengan cerita cerpen. Lalu juga jelaskan sih apa yang akan dibuat atau dilakukan pada cerpen tadi. Terus sebutkan alat dan bahannya dan kita tadi alat-alatnya. Lalu langkah-langkahnya ini harus sistematis yang sesuai yang dijelaskan pada cerpen tadi. Lalu ada penutupnya. Biasanya penutup ini sifatnya opsional ya. Biasanya isinya penegasan ulang untuk menentukan sifat dari sesuai. Ini sifatnya opsional. Itu gunakan itu bahasa kan udah kan bedanya. Itu ada kata-kata imperatif atau kata perintah. Kayak tadi campurkan, tambahkan, panaskan. Apalagi selain tiga ini coba. Baca. Apa ya? Masukkan boleh. Tiriskan. Potonglah yang lain-lain. Terus ada konjungsi. Yang pertama, kemudian setelah itu terakhir, apalagi lalu, kemudian udah, itu ada kata kerja akhir dan pada waktu. Oke, yang terakhir, periksa kembali hasil perubahan. Periksa lagi kalau udah ada unsur error, misalnya, tadi kami bikin. Ini kan anu kan ini
kan unsur anu kan bukan memasukkan. Bapaknya Pasti kan ada dialognya. Jadi dialognya tadi bukan nanti ada dia itu nggak ada dimasukkan, masuk untuk unsur tes unsurnya aja. Kata fokus dimasukkan atau konflik masukkannya ini objektif dan fungsional tidak perlu dimasukkan lagi. Mungkin ada yang ditanyakan dari dalam ini? Ada. Ada yang ditanyakan? Ya. Nah, lagi pertanyaan, apakah semua trompet bisa dijadikan teks prosedur? Tidak, dan tidak juga. Tergantung kegiatannya apa juga. Misalnya dalam kegiatan itu ada tokoh yang sedang berkegiatan. Kalau dia berkegiatan itu dulu, kalau dia berkegiatan pendidikan itu bisa dibutuhkan. Misalnya tokoh tersebut sedang liburan atau dia sedang apa ya? Sedang kelas-kelasan tuh. Sebenarnya mungkin bisa karena ada tiga jenis kan sebutkan, ada yang sederhana, kompleks, protokol. Jadi kita lagi kegiatan itu apa? Kegiatan harus dilakukan oleh tokoh tersebut kita menjadikan teks prosedur. Misalnya dia di mana nih? Misalnya dia itu berkeputusan yang benar atau dia pergi ke Samsat mengurus SIM-nya, SIM lagi, KTP, eksamen hukum pajak, atau dia ke Capit untuk KTP, dan itu. Ada lagi yang pertanyaan? Ada lagi? Itu kan? Ini bukan. Kalau nggak ada, kita coba ubah cerpen ini jadi teks prosedur. Sama. Nah, buat isi yang mana? Coba Hasan baca Hasan. Hasan dari sini sampai sini. Jadi bola di tiap mana? Yang itu matahari telah membakar, angin pun enggan terhembus. Indah duduk di ruang tamu sambil mengipasi dirinya dengan buku. Panas sekali seluruhnya. Dia berjalan ke dapur dengan langkah marah, membuka kulkas dan hanya menyentuh beberapa potong semangka, pepaya dan ada toko. Tak ada makanan yang mengiringi yang menarik pintunya. Tiba-tiba muncul dirinya di kepala. Bagaimana kalau aku membuat es saja? Tujuannya bersemangat. Ia mengeluarkan semua bahan dari kulkas dan menyiapkan wadah besar. Dia juga mengambil susu kental manis, sirup, koko pandan, dan es batu tersimpan di situ. Begitu. Pertama kita lihat videonya. Es buah di siang yang panas. Kita bayangkan dari jadi videonya dulu aja. Saya langsung dapat nih bayangannya itu. Cara membuat es buah. Siang hari itu matahari terasa membakar. Bisa mengobrol tamu sambil menikmati dengan buku. Panas sekali seluruhnya. Dia berjalan ke dapur dengan langkah malas. Membuka kulkas dan hanya mengambil beberapa potong semangka, pepaya dan ada koko. Nah, ini terdapat beberapa bahannya. Ini ternyata semuanya nih, oh, dia punya semangka, pepaya dan ada koko. Terus pada paragraf kedua ini udah muncul nih. Udah muncul apa sih yang akan dilakukan Bapak ini? Tiba-tiba muncul di sini di kepalanya. Bagaimana kalau kemudian buat saja menjadi bersemangat? Dia mengeluarkan semua bahan dari kulkas dan mengukur wadah besar. Dan dia mengambil satu tabung dari komandan dan batu yang disimpan di freezer. Oke. Ini apalagi yang kelihatan? Alat itu kelihatan dan tujuannya kelihatan. Tujuannya dia membuat es buah. Alatnya apa aja sih alatnya? Buatannya. Besar. Gambarnya apa ya? Gambarnya semangka, pepaya, dan koko. Gambarnya lagi ada. Gambarnya dilepaskan dan batu. Oke.
silakan dari sama-sama. Pertama-tama tidak memotong semangka supaya tidak kecil agar mudah dibuka. Setelah itu dia menuangkan atau dipotong ke dalam wadah besar bersama potongan buah warna merah, semangka dan warna selanjutnya menambahkan 2 sendok makan sirup koko panda, lalu menuangkan kental manis sedikit. Kurang juga kalau belum ada es. Gunanya sampai memecahkan beberapa longgar es batu menjadi ukuran kecil. Es itu dia masukkan ke dalam wadah dan diaduk perlahan agar sirup dan susu bercampur rata. Nanti ini ada bertanya, Pak, apakah bahan-bahan dan apa yang harus disebutkan terlebih dahulu? Enggak juga. Jadi dia ada tes kan. Pertama-tama dia memotong semangka ya, jadi dari kecil atau dari makan. Dia mau ngomong ya ngomong. Berarti dia punya pisau dong. Berarti pisau masuk ke dalam alat, walaupun nggak bisa dekat. Ini sudah disebutkan kalau dia mempunyai pisau, tapi disebutkan kalau dia memotong semangka supaya menjadi gabung kecil agar mudah dimakan. Setelah itu, nah ini udah masuk ke langkah-langkah. Dia memotong semangka, setelah itu dia menggunakan kata pokok dalam wadah besar bersama dengan buah. Dia menggunakan beberapa makan pokok panjang lalu melakukan oke, lanjut. Pegang. Pegang. Tugas kalau diberikan satu meja, satu kertas. Kerjakan kita lembar 2 orang satu berjalan. Jadi 2 orang satu berjalan. Kayu untuk berjalan. Ya. Dibalik tersebut. Apa Pak? Aku aja. Udah Pak, sini aja. 2 orang sampai satu berjalan. Di kertas lembar. Buat bersama semuanya. Ya, 2 orang satu jam. Paham?
Ya. Dia ada dulu. Karena waktunya udah habis, lanjutkan di rumah. Nanti pada saat pertemuan berikutnya akan ada perwakilan dari misalnya, tadi kan ada 4 teksnya, ada 4 teks tuh. Nanti dari perwakilan teks ini ada 2 orang maju, 2 orang maju, nanti saya untuk bisa dengan